Apa yang bakal kamu lakukan kalau masuk ke dunia game yang butuh titik pengalaman ratusan kali lipat lebih banyak, plus faksi kamu dianggap cuma sampah tak berguna? Jawabannya simpel. Jebol sistemnya dan paksa animenya main pakai aturan pemain kawakan. Hari ini kita bedah episode 3 dan 4 dari Hell Mode. Percayalah, di balik penjelajahan gua yang kelihatannya biasa saja, ada praktik perbudakan bangsawan, politik kotor, dan taktik cerdik yang bikin bos lokal putus asa berat. Yuk, kita bedah gimana Allen mengubah Slime terlemah jadi senjata paling mematikan. Kita mulai dari poin krusial yang menentukan alur cerita. Allen memilih Hell Mode, dan kita bisa lihat teman-temannya di mode normal dengan cepat naik tingkat, sementara Allen harus GB dan setengah mati. Kenapa? Karena di Hell Mode, syarat titik pengalaman dinaikkan sampai ratusan kali lipat. Orang biasa pasti sudah tertahan di awal selamanya. Ditambah lagi, di dunia ini faksi, pemanggil, dianggap sampah. Butuh waktu bertahun-tahun buat menaikkan level makhluk panggilan, tapi daya rusaknya sangat kecil. Tapi Allen paham apa yang tidak diketahui warga lokal. Pemanggil adalah faksi yang mengandalkan keselarasan sistem. Buat mengimbangi tingkat kesulitan neraka ini, Allen mulai membangun sistem panen otomatis yang belum pernah dipikirkan siapapun di dunia ini. Di episode 3, kelompok mereka menjelajahi gua peringkat D dan kena jebakan gas tidur serta diserang monster peti penyamar. Cicil berhasil meratakan penyamar pakai serangan rohaninya walau menguras separuh tenaga sihir. Lalu mereka menemukan tombak mithril seharga 50 kain emas. Setelah itu, Kihal tertidur kena gas, dan Allen sengaja membiarkan dirinya terkena jebakan. Buat apa? Bukan karena konyol, tapi buat eksperimen. Allen mau menguji batasan sistem dari makhluk panggilannya. Di sini kita diperlihatkan cara kerja sistem yang penting. Gas tidur dan racun cuma mempan ke makhluk hidup yang punya sistem saraf biologis, alias manusia dan hewan. Sedangkan panggilannya, rumput C, adalah roh yang diwujudkan. Gas tidur sama sekali tidak berpengaruh. Malah, Allen menemukan kalau jurus rumput C yaitu ekstrak berfungsi sebagai pembersih sistem. Bisa langsung menghapus efek negatif tidur dan mengisi tenaga sihir dalam radius 5 meter. Singkatnya, Allen menemukan sumber penawar efek negatif tak terbatas yang bikin timnya hampir kebal dari sebagian besar jebakan gua. Dalam 2 bulan, mereka dengan santai menamatkan peringkat B dan meratakan bos babi hutan raksasa. Hadiahnya, mereka dapat peti perak berisi sarung tangan ori Chalchum senilai ratusan kain emas. Teman-temannya sempat bercanda soal Kill yang gila uang, tapi di balik itu ada tragedi pribadi. Kill harus mengumpulkan tepat 500 kain emas buat melunasi utang keluarganya dan mengembalikan nama besar Charnel. Di akhir episode 3, Allen membeberkan angka yang bikin geleng-geleng kepala. Dalam sebulan dia berhasil mengumpulkan hampir 35.000 batu sihir peringkat C dan 425 kain emas. Dari mana murid akademi biasa bisa dapat sumber daya sebanyak itu? Disinilah trik taktis utama Allen terungkap. Mumpung dia sendiri harus sekolah dan duduk di kelas, dia menyuruh makhluk panggilan burung dan binatang miliknya buat berburu mandiri di gua. Pada dasarnya, dia menciptakan sistem penambangan otomatis pertama dalam sejarah dunia tersebut. Dari uang itu mereka membeli perlengkapan baru, kereta kuda, sampai jam khusus supaya tidak lupa waktu saat di dalam gua. Kebiasaan borong dan menambang puluhan ribu batu ini nantinya bakal bikin Allen sanggup menyuplai panggilan dan sumber daya untuk seluruh pasukan sendirian saat perang melawan pasukan iblis. Saat liburan tiba, Allen menghubungi rumah menggunakan burung peringkat F miliknya. Kabar di rumah sangat baik. Ayahnya, Rodan, bakal jadi kepala desa baru. Tapi di saat yang sama,
Momen paling dramatis di episode 3 dan 4 terungkap, cerita tentang Ki-ho. Dia dijanjikan kalau bertugas 5 tahun di garis depan, gelar Viscount keluarganya bakal dikembalikan. Tapi Allen dan Viscount Granville langsung tahu kalau itu cuma kebohongan. Kenapa utusan kerajaan ngotot banget merekrut Ki-ho ke medan perang? Mari kita bedah logika dunianya. Faksi penyembuh yang bangkit pada Ki-ho adalah bakat yang sangat langka. Di garis depan sedang terjadi perang dahsyat melawan pasukan iblis, dan sihir penyembuh di sana jauh lebih berharga daripada emas. Baron Charnel, ayah Ki-ho, takut jatuh miskin dan membuang anaknya saat gelarnya dicabut, sedangkan utusan kerajaan berniat memanfaatkan bocah itu cuma sebagai sumber daya. Di episode 4, muncul rival Hamilton, anak dari Count Hamilton yang merupakan penguasa Granville dan Charnel. Dia membawa kontrak resmi dari raja sendiri. Tapi bersamaan dengan itu, putra mahkota Inwell muncul dan mencoba menekan keluarga Granville. Kenapa pihak penguasa begitu mengincar Ki-ho? Para bangsawan tingkat atas menganggap penyembuh dari kalangan rakyat biasa cuma sebagai kotak P3K berjalan. Di garis depan, mereka ditahan secara paksa bahkan setelah masa tugasnya selesai, diperas tenaganya sampai mati demi melindungi anak-anak bangsawan agar tidak dikirim ke perang. Saat Allen nekat memotong pembicaraan pangeran dan menegaskan, "Saya ketua timnya, dan saya yang menentukan," dia benar-benar mempertaruhkan segalanya demi sahabatnya. Berkat campur tangan Allen, Viscount Granville dan Count Hamilton akhirnya membantu mengurus kontrak resmi langsung dengan raja, menyelamatkan Ki-ho dari cengkeraman intrik politik bangsawan. Masuk masa sekolah lagi, mereka mulai menaklukkan Gua Peringkata. Menurut data akademi, sudah ada 3 murid seangkatan yang dikeluarkan karena kehabisan batas waktu. Gua Peringkata itu luas banget, penuh jebakan perpindahan. Tempat dan monster seperti Cyclops atau orc di sana adalah mesin pembunuh yang mengerikan. Ada satu momen di mana Dogora dan Cecil terlempar ke ujung peta tepat di depan ogre penyihir, bikin Allen harus kelabakan menggelar operasi penyelamatan darurat, memakai burung-burungnya dan jurus lari cepat. Di sini kita melihat perkembangan seluruh anggota tim. Cecil makin hemat tenaga sihir, dan Dogora makin jago menahan serangan. Di kota, kepala sekolah akademi, seorang peri berusia 43 tahun. Sangat terkesan dengan pencapaian tim ini sampai-sampai mengutus sang ahli pedang, Krena, ke turnamen bela diri. Si peri sempat menyebutkan kalau sebelum ini, cuma Tuan Kurcaci legendaris yang pernah sampai ke Gua Peringkates. Di babak final, Krena berhadapan langsung dengan Tuan Kurcaci tersebut. Krena bertarung habis-habisan, tapi akhirnya tetap kalah. Kenapa bisa begitu? Padahal Krena itu sangat mengerikan dalam bertarung. Di sini animenya memperlihatkan perbedaan jelas antara bakat alami, melawan, pengalaman dan baju zirah. Si Kurcaci adalah veteran yang kemampuan pedangnya sudah terasa bertahun-tahun ditambah zirah berbahan ori calcum. Sementara Krena saat itu cuma mengandalkan kemampuan dasar dan semangat membara semata. Kekalahan ini sangat krusial buat alur cerita. Justru setelah momen inilah Krena sadar kalau cuma mengandalkan pedang itu tidak cukup. Dia mulai minta Allen menghitungkan keselarasan penambahan daya dan memilihkan zirah serta senjata yang pas buat dia. Di pertempuran masa depan melawan pasukan iblis, Krena bakal jadi penyerang utama berkat kemampuannya memadukan kekuatan dahsyatnya dengan taktik racikan Allen. Puncak episode 4 ditutup dengan pertarungan bos yang spektakuler di lantai 76 Gua Peringkata melawan naga mayat hidup yang berakal. Sebelum pertarungan, Allen mengubah susunan kartu panggilannya ke kategori ikan demi mendapatkan penambahan kecepatan dan pengurangan pertahanan musuh. Sang bos melepaskan napas kematian, serangan pemungkas api hitam yang tidak bisa dihindari sama sekali.
Gimana caranya Allen mengalahkan monster peringkata yang tingkat kekuatannya jauh di atas tim mereka? Pertama, dia memanfaatkan panggilan Slime peringkat F dengan jurus pengorbanan pengganti. Cara kerja jurus ini simpel tapi jenius. Slime bakal mendeteksi serangan mematikan yang mengarah ke rekan tim, lalu mengalihkan seluruh kerusakan tersebut ke dirinya sendiri hingga mati seketika. Allen berhasil mengubah monster panggilan terlemah jadi penangkal serangan pemungkas yang sempurna. Kedua, saat sang naga butuh beberapa detik buat jeda serangan, Krena langsung mengaktifkan jurus khususnya, penembus batas. Kita diperlihatkan aura merah membara. Di momen ini, tubuhnya melepas seluruh pembatas, memberikan penggandaan kemampuan bertarung yang luar biasa besar plus pemulihan kesehatan otomatis. Dengan kekuatan sedahsyat itu, dia berhasil menembus pelindung sihir naga mayat hidup dan menghancurkan intinya cuma dalam satu tebasan fatal. Sebagai hadiahnya, mereka dapat peti kayu berisi kapak penyamar buat Dogora dan surat izin akses ke gua peringkat es. Kemenangan atas naga mayat hidup ini secara resmi mengakhiri penjelajahan mereka di gua peringkata. Di gua peringkat es nanti, Allen dan timnya tidak cuma bakal menghadapi monster biasa, tapi bakal berhadapan langsung dengan para jenderal pasukan iblis yang sebenarnya. Pada akhirnya Allen membuktikan, di Hell Mode, yang bertahan hidup bukan siapa yang punya pedang paling tajam, tapi siapa yang paling paham cara menghitung sistem permainan. Coba tulis di kolom komentar, gimana menurut kalian akal-akalan Allen pakai Slime dan jurus pengorbanan pengganti tadi? Bakal kepikiran tidak cara mengelabui bos seperti itu? Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan di kanal ini, karena perjalanan berikutnya bakal makin neraka. Gua peringkat tes dan bentrok langsung melawan para jenderal iblis. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya.